Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, Prof. Zaim, Bu Irma, Prof. Wisma, dan Prof. Sarwit sebentar lagi bergabung karena agak terlambat katanya. Terima kasih atas kehadirannya. Safrizal akan menyampaikan ringkasan disertasi dalam acara seminar hasil. Ya, Safrizal, ya Bro, siap ya, sehat ya. salam bro. Ya, kita berikan waktu paling lama 20 menit untuk menyajikan PowerPoint ya. Ya, silakan Pak Safrizal. Ini direkam ya. Siap bro. Langsung share screen bro. Silakan, silakan. Bisa. Ada kok kosa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in wa la mudhi'a wa din. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah pada pagi ini masih diberikan kesempatan untuk semuanya sehat kesehatan, sehingga pada hari ini saya Safrizal akan mempresentasikan seminar hasil disertasi yang telah saya laksanakan berdasarkan bimbingan dari promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Zaim M.Hum, alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan ini untuk memberikan arahan dan masukan dari disertasi saya. Kemudian yang saya hormati Profesor Sabnil Arsad, PhD, selaku promotor dan juga Ketua Program Studi Linguistik Terapan. Yang saya hormati Profesor Dr. Wisma Yunita, Magister Pendidikan, selaku kopromotor disertasi saya. Kemudian yang saya hormati Dr. Irma Diana, Magister Pendidikan. Terima kasih kehadirannya untuk memberikan masukan dan arahan kesempurnaan disertasi saya pada hari ini. Kemudian Prof. Sarwit Sarwono, insya Allah nanti lagi akan masuk dalam Zoom karena ada kegiatan. Yang saya juga hormati kawan-kawan program linguistik terapan yang sempat ikut dalam seminar hasil ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan disertasi saya pada hari ini dengan judul Characteristic of Journal Article Title in High Impact Applied Linguistic and English Education Journal, a Comparative Study of Journal with Different Quartile Ranks. Okay, the background. The title is the first point of engagement for any academic article, offering a brief overview and attractive reader. The title provides the initial impression and overview of the article content. Especially, we know that the title is the gauge for the readers to get the article will be review and will be to read. The reliability, the searchability for the title, that's clarity and relevance are the key of insurance title are easily understood and found by our readers. Based on the problems, I state that some research question in analysis of the title that consists of 4 research question. The first is what the forms of linguistic features title in the high impact journal in applied
linguistic and English education journals. And the second is about the content features. The research question: what form content features title in a high impact journal? And then the quartile impact. The third question is the quartile impact of the title length. How does the journal quartile value affect the length of the title? And the part of research question is comparative analysis. In a comparative analysis, how the linguistic and content features differ or likes across various journal quartile. The significance is of this research. This research offers significant contribution to the academic community and enhancing knowledge on the characteristic and providing practical guided for the authors to craft more effective title aligned with the disciplinary and journal conventions. In the knowledge expansions is to increase understanding of the title types based on the linguistic features, and the content insights expands knowledge on the title types based on the content features. In the quartile understanding, to enhance understanding of the how the quartile ranking shapes title features. And so for the author guidance as help to author choose the appropriate the title based on the journal ranking. In the literature review, theoretical foundation of this research is this study is grounded in established theories of the discourse analysis and the critical discourse analysis, which provide framework for the interpreting the meaning and social implication of the language in academic. In discourse analysis, from the GE 2015 and the Fairlogs 1995, that in the discourse analysis interpret meaning by focusing on the context, overviewing powers dynamics and social norms in communication. In the discourse analysis, from Panjix 1993, Wodak 2009, and Fairlogs 2003, reveals how to language shapes social structures, quarterly groups, and influence public perception by incorporating historical context. From the many research that the previous research building in expectation knowledge, this research builds human previous study that they have explored various aspects of journal article title, including structure, length, and content. Features, length, and content. This book founding allows conducts more focus on the comparative analysis. About the features of the title have been studied by Cheng 2012, Jasriel 2024, Daikova 2016, Person 2020. For the length of the title, research by Anthony 2001, Motarian 2015, Solar 2007, Yang 2019, and the Person 2020 on the title length. For the contents, contents by Karen's 2016 and 2020, and so the from PIPA 2012. Based on the previous study, that the research gap of this research is even though there are any previous study that limited of the studies in applied linguistic and English education, even though there have many any research before, but for the focus of the applied linguistic and English education journal is still limited. And then the second is of the absence of the systematic comparative analysis across of journal quartile.
And then previous research lacks of clear of linguistic or the language education focus, lack of integration between gender theory and social perspective. Uh, in this research, the research methodology that I use in this research using the qualitative content analysis approach, chosen from its ability to uncover suitable pattern with textual data, then make otherwise mind hidden. Qualitative content analysis selects for the capacity to reveal pattern not immediately visible in textual data. The corpus and data analysis. The research corpus comprises 1,250 one article title from SIG High Impact Journal in Applied Linguistics and English Language Education. These titles were published within the last 3 years, 2022 until 2024. Indexing by Scopus Period, quartile level, and represents different continents. In here, I take from the Asia, from the Australia, from the Africa, and from the Europe. In analysis of the data, analysis data of I use of in the analysis of linguistic features, I adapt from ARSAT model and so Qiang and Li model. The title were classified by syntactic structure that consists of nominal phrase, compound phrase, verb ing, full sentence, and so the proposition. In analysis of the content features, adopt from the ARSAT and Qiang and Li too, that consists of topic only, method, finding, data, and closure. These categories also aligns by model of the ARSAT. In the analysis of the title of length, I did from the Gestalt and Day that the analysis, the title length by word count, assess consistent categories that there are 3 categories, short title, ideal title, and long title. In short title, if the word less than if the title less than 8 word, that is the category is short, and then 8 until 15 word that categories with the ideal title, and so more than 15 word that categories of the long title. The validity, to know this the data is valid or not, in this research, I use of the Cohen-Kappa calculate indicated the answers validity. The use of independent rater was used to compare differences and similarities in the data analysis result. In independent rater, I use of Mr. Faidi, Dr. Faidi Majlis Pendidikan from Islamic State University of Churup. He is English education in there, and so he also have the research about discourse analysis. Based on the comparing the data from the dependent and the independent rater, that have been concluded that the data of Cohen-Kappa is 0.78. In that that data indicated that excellent reliability for the finding. The study scopes and data set 1,241 title that consists of 5 quartile level, and so 2 types of the features analysis. Okay, the finding. Based on the research question, the first finding, research question about the feature linguistics,
how that the title, the very dominant from the one from the older title that are constantly dominant is non-phrase uh, non-phrase that is consists of 407 title that consists of non-phrase or 32.53 percent in non-phrase, and the second is of the verb in phrase 25.34 percent, and the third is compound structures is 24.22, and so preposition phrase 10.45%, and for the last, the middle is of the laws of the linguistic features finding that as of the full sentence used in the title 7.43. The noun phrase is signal objectively clarity and disciplinary conventions in a compound structure, compound constructions, compressed complex of the concept and a variable, full sentence, rare since is influence and potentially ambiguous of the title. And the high buffing in the highlights process in the research activity, and the preposition is relationship of the words. In the second research questions, answers is of the content features. In the content features, data very dominant. The height is the data is method. Method is consists of 31.97%. For the second is the topic only, 22.70, and the third is data consists of the title in 21.90, and then so finding 15 and point 95, and for the lowest is closures, this is 8.47%. In the research question number 3, that about the title length across journal quartile, that indicate the data finding that quartile 1, that average of the title word that is 30.91. And the quartile 2 is 12 word. Quartile 3, 13.97. And so the quartile 4 is 12.02. This range balance informative with the readability. Journal quartile average of the quartile 1, 2, and quartile 3 and so quartile 4, that indicated the ideal based on the FIPA, that all the title is ideal title, but quartile journal show quartile 3 is a longer title, often links to complex or interdisciplinary topic. The title length is influenced by editorial policy, disciplinary culture, and the rhetorical needs. Strategies length enhance the visibility, credibility, and research impact. The research question number 4 is about the converse of the quartile of the journal. In linguistic features by quartile, quartile 1 is complex structure with the compound and the preposition phrase is very dominant, reflecting sophistics academic discourse. In the quartile 2, journal shifts towards simple noun phrase, more universal and stabilized structure. In the quartile 3 and quartile 4, journal dominant is
noun phrase, and verb in form. Verb in phrases appear consistently across all quartile that 23 until 29%. In content strategy, different phases of quartile 1 and quartile 2 journal very dominant about the methodological and data title, emphasis transparencies. In the method oriented title compares 35.6% in quarter 1, in quarter 2, 32.8%. Signaling higher credibility and research rigors. In quarter 3 and quarter 4, the very dominant is topic only. Topic only. These are broad but less specific over considered subject in the identification without methodology and detail. These differences reveals distinct communication strategy shaped by journal status, with title function as the rhetorical device, as the search contribution and scholarly stance. Discussion in linguistic pattern, noun phrase predominance, signally objective and disciplinary convention, compound construction compares complex concept and efficiency. In the content strategies, key 1 and key 2 journal emphasis method and data. Key 3 and key 4 paper topic title for consequence. The length title, a page of length title is ideal, but key 3 shows the longer title due to the complexity. Quartile differences, the higher ranks journal as complex structure, lower rank prefer simply and universal approaches. Based on the finding, the novelty of this research is lays in the systematically comparisons of the linguistic features, content features, and so title length across journal quartile in applied linguistic and English education. Unlike previous study, this research empirically demonstrate how journal evaluation system function and institutional constraint shapes in title construction. Conclusion: a research article title in applied linguistic and English education are systematically structured, dominated by nominal phrase, with topic only and the method-oriented content most common. Journal higher ranks journal prefer concise, method focus title that signal credibility and transparency to the readers. And so the limitation and the feature research, the study is limited scopes and time frames. Sorry, future research should examine citizen impact of the different title types, explore broader disciplinary complex, investigate how title characteristic correlated with the article feasibility and scholarly influence over time. I think that's all for my presentation. I'm so sorry if I have any mistakes, any errors in here. Now, I hope the examiners will give the some many support and many to give good dissertation. Thank you, all. Thank you, Miss. Okay, thank you, Professor Rizal. Now let's invite Prof. Zaim to give questions or suggestion. Please. Okay, thank you, Prof. Safnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. First, congratulations, Safrizal. You have done the research and now you present the result of the research in the result seminar. Yeah. First, I would like to comment related to the title of the proposal. Yeah. When I read the title and also read the research question and your finding, it seemed to me that the title is too broad.
terlalu luas judulnya nih ya. While you only analyze two things, linguistic and content. Thanks. From the linguistic point of view and content point of view. Can you listen my voice, Pak Saprizal? Yep. Bisa didengar Yeah, dengan? I listen it. Ya, oke, baik. So it is too broad to say the characteristic of journal article title in high impact applied linguistics and English educational journal. I suggest that the title should be narrowed by mentioning that you only analyze the linguistic characteristic and content. Yeah. So Yep. the title Thank can be linguistic and content analysis of journal article title in applied linguistic and English education across journal rank ya. Jadi jelas fokus itu pada linguistik dan konten. Tapi kalau karakteristik itu harusnya lebih luas lagi ya. Ya, itu that's my comment related to the title of the research. Kira-kira gimana Pak Thanks, Sabrizal? Prof. Yeah, Prof. Thanks, Prof. Okay, yeah. Okay, the second one is for in introduction section, yeah. After I read again your introduction, there are some apa namanya ya, beberapa kesalahan bahasa ya. Mungkin apa substansi yang harus disampaikan pada bagian pendahuluan ini harus dilihat ulang lagi ya. Karena setelah penelitian dilakukan, apakah masih relevan bagian introduction ini atau ada yang perlu direvisi ya. Terkait dengan previous studies misalnya, apakah posisi Richard Gap itu memang berada di sana atau lebih awal lagi diungkapkan ya. Coba dilihat lagi strukturnya pada pendahuluan ini. Nah, yang paling menonjol itu saya ingin lihat pada kajian pustaka ya, review of literature. There are some unrelevant topic in review of literature, like CDA, apalagi itu. Ada critical discourse analysis, genre analysis, discourse analysis. I think you can put it together in one topic ya, karena ini hanya sekedar untuk memberikan konteks ya bahwa analisis yang akan dilakukan itu terkait dengan discourse analysis, critical discourse, genre, and ya bagaimana kalau ini cukup dijadikan sebagai bahagian kecil saja ya. Yang intinya itu sebenarnya adalah pada jurnal artikel ini harus banyak ya. Jadi bagaimana mengaitkan antara discourse analysis, critical discourse, dan genre itu dikaitkan dengan apa yang akan diteliti ya. Jangan terlepas begitu aja. Kalau sekarang saya lihat itu tidak ada kaitannya. Sekedar discourse adalah ini, critical discourse analysis adalah ini, genre ini, tapi tidak ada kaitannya dengan apa yang akan diteliti. So you should relate that to the research that you will do ya. Karena ini masih rencananya. Oke, itu terkait dengan theoretical review ya. Kemudian juga ini kenapa ada ya, finding itu kenapa ada muncul satu yang nyeleneh itu. Coba kita lihat di chapter 2 daftar isi ya. Ada discourse analysis, critical discourse analysis, genre analysis, journal article, kok ada finding. Apa itu maksudnya finding itu? Bisa dilihat? Atau saya share ya. Izin saya share screen. Nah, yang ini. Jurnal artikel lalu ada finding. Apa yang maksudnya nih Pak Sabrizal? Ini termasuk aja Prof. Kalau ya di chapter ini seharusnya masuk di konsep of journal article Prof. Finding itu Nah, ini kan saya lihat itu aja. daftar isi nih. Iya, siap Prof. Kok ada finding? Sorry, maaf. Ya. Ya, jadi ini Salah 1, 2, 3 ini barangkali bisa ya, disatukan siap Prof. ya dalam satu konsep.
Lalu fokusnya nanti pada jurnal artikel ini, Ya, apa itu jurnal artikel? finding itu salah itu tuh, Prof. Salah masuk kan dalam itu ketika membuatkan langsung otomatis kemarin, Prof. Ya. Cuma Terus ini seharusnya juga ya oke. Kalau salah masuk tinggal dibuang aja ya. Jadi ya, artinya Prof. apa jurnal artikel 5-nya, nah, ini yang penting ini kan yang 78 ini ya. Ini Ya, yang Prof. harusnya dikaji secara mendalam. Siap, Bapak Prof. lihat ini tentang type of linguistic feature dan content feature itu masih sangat sederhana ya. Siap, Hanya Prof. mengutip pendapat Jasrial, siapa lagi itu ya. Dan konsep linguistic features-nya itu belum kelihatan lagi. Sementara yang digunakan ternyata bukan linguistic features. Di temuan penelitian itu lebih cenderung pada syntactic feature kan, bukan linguistic features. Kalau kita bicara tentang linguistic feature, itu mulai dari lexical feature-nya, grammatical feature, syntactic feature, morphological feature, pragmatic feature itu sangat luas. Ya, sementara yang dikaji itu kan yang dikutip dari Jasrial deh ya. Ya, Prof. Jadi ya, linguistic feature yang dikutip itu tentang syntactic features. Kurang sesuai kayaknya kalau yang dianalisis hanya syntactic feature, tetapi judulnya terlalu luas, linguistic features. Siap, Prof. Harusnya Anda jelaskan, yang syntactic feature itu apa saja? Itu juga campur aduk teorinya itu. Kalau kita bicara tentang syntactic feature, itu dimulai dari the structure of sentence ya. Ada kalimat simple, compound, complex. Lalu bisa dilihat dari sisi word ordernya, susunannya ada subject predicate. Dilihat dari penggunaan frasanya, ada noun phrase, verb phrase, prepositional phrase. Ada bisa dilihat dari sisi clause-nya, main clause, subordinate clause. Bisa dilihat dari bentuk anunya ya, aktif, pasif, bentuk kalimat deklaratif juga sangat luas itu syntactic structure-nya itu. Jadi perlu dibatasi juga. Karena saya melihat yang dibahas itu dari berbagai syntactic feature itu hanya dua. Tentang penggunaan phrase dan struktur kalimat ya. Ya, Prof. Tetapi pada pembahasan linguistic feature itu tidak disinggung sama sekali. Tentang apa ya, syntactic feature itu sendiri secara menyeluruh ya. Jadi perhatikan lagi antara linguistic features, apakah linguistic features yang dicari atau syntactic features. Ya, kalau linguistic feature harusnya lebih mendalam lagi ya. Prof. Makanya saya menyarankan lebih banyak theoretical review itu pada apa yang mau dibahas ini tentang type of linguistic features and content features. Sehingga nanti Safrizal akan menentukan benar enggak ini linguistic feature yang saya cari. Jangan-jangan hanya syntactic feature saja. Seperti yang ada sekarang itu kan. Dan syntactic feature itu pun nggak lengkap. Ya, minimal kalau saya melihat ada 6 syntactic feature itu ya. Ada struktur, word order, penggunaan frasa, klausa, aktif pasif, ya bentuk-bentuk kalimat ya. Itu dari buku yang saya baca selama ini ya. Jadi teorinya belum mendukung secara komprehensif tentang apa yang akan diteliti gitu ya. Oke. Eh, lalu saya ingin melihat tentang ya ini saya tutup dulu ya. Itu terkait dengan eh, kajian pustaka ya. Nah, terkait dengan metode, ini juga ingin saya komentari dikit ya. Method of the research itu ya, kita buka method of the research. Saya lupa menandainya di sini tadi. Masih manual juga mencarinya ya. Ini tadi kan yang type of linguistic feature tadi itu ya. Nah, ternyata yang dikutip itu hanya punya ini kan Jasriel Chang, compound phrase, eh, nominal phrase itu kan sintaktiknya, syntactic feature, sintaknya itu. Verb ing lain lagi nih, tapi karena ada phrase-nya bolehlah. Ini sintaknya, tidak linguistic feature secara konsep ya. Ada full sentence. Nah, ini harusnya Anda kembali ke teori syntactic feature ya. Lalu judulnya sesuai nggak itu? Prepositional phrase. Ya. Kemudian type of title. Ini mungkin bisa ya. Content feature dalam judul itu
Ada apa tadi? Ada berdasarkan research method, tapi Anda ambil dari siapa nih? Saya kira kurang komprehensif juga nih pembahasannya. Kalau bisa lebih banyak lagi rujukan-rujukan ya tentang Ya, Prof. content feature ini ya. Kalau ini dia dari research method and design, kemudian research result, geographical location, lalu research treatment, population and sample, ya itu ya. Jadi apa yang ingin saya komentari nanti, kalau memang ini teori yang digunakan, dalam finding juga menggunakan istilah-istilah ini. Jangan istilah yang lain. Ya, saya lihat tadi ada istilah data ya, sementara dalam teori nggak ada itu data. Eh, apa nanti kita lihat di findingnya ya, seperti apa eh, eh, hasil yang Anda gunakan. Oke, tentang metodologi. eh, nah, ini kelihatannya Saprizal menggunakan apa nih? Qualitative content analysis ya, Ya, Prof. qualitative content analysis. Tetapi kenapa di dalam analisis itu menggunakan persentase, ada tabel kuantitatif, padahal ini kuantitatif, kualitatif ya. Nah, jadi agak kurang sesuai kalau kita nyatakan ada persentase di dalam itu, ternyata desainnya hanya kualitatif. Nah, mungkin kalau memungkinkan bikin aja lah mix method ya, atau hilangkan kualitatifnya, konten analisis. Ya, Eh, Prof. Kualitatif dan konten, saya nggak tahu juga nih konsep kualitatif konten analisis ini seperti apa ya. Eh, apakah bisa persentase itu masuk pada metode kualitatif konten analisis ya. Ini kan di korpus, ini kan sudah angka nih kan, total Ya, Prof. artikel, indeks, ini tidak kualitatif lagi nih kan. Apalagi nanti di kesimpulannya kan, itu tidak menunjukkan kualitatif. Ini Anda cari kan, Ya, 8 Prof. kata, 12 kata. Eh, Oke, lalu ini tentang feature tadi ya. Cocok nggak ini? Analisis linguistic feature menggunakan ini. Ini linguistic feature. Sementara fokus on Synthetic. syntactic feature. Kan jauh nih ya. Linguistic feature. Kenapa ke syntactic feature-nya saja? Kenapa tidak pada leksikalnya, pada grammaticalnya? Ya, walaupun di sini disebutkan ya. Tapi tidak ada pembahasan bahwa apa saja yang masuk dengan linguistic features itu. One of them is syntactic features. Tapi saya nggak temukan juga syntactic feature. Syntactic structure ya. Yang ada itu syntactic features. Oke, coba didudukkan pada tempatnya. Kalau konten ini sudah sesuai atau belum? Ini mungkin yang lain yang mengomentari ya. Apakah konten itu hanya bicara tentang topik only, method oriented, data oriented, finding oriented, and closer oriented ya. Kalau kita baca ya, saya kira hampir sama nih. Ya, mungkin ada sedikit variasi terkait dengan content features ini. Oke, next, let's see your finding ya. For research question number 1, Anda bilang tentang type of title based on linguistic feature ya, apa nih? Type of title found journal article published in international journal in field of linguistics based on linguistic features ya. Coba lihat di sini kan. Noun phrase, compound construction, full sentence, ada verb in phrase, ada prepositional phrase. Jadi kalau phrase mungkin ada gabung sama phrase saja, yang phrase-nya mana yang muncul. Kalau full sentences ini nggak phrase lagi kan? Kenapa dicampur aduk nih? Non phrase, ada compound construction, ada verb in phrase, ada prepositional phrase. Kalau bisa dikelompokkan aja. Kalau dari sisi non phrase seperti apa? Nah, ini kembali ke teori tadi ya. Apakah Ya, Prof. sesuai teori linguistic feature itu diimplementasikan di sini atau tidak gitu ya. Okay, that's for number 1. And research question number 2, nah ini kan content features ya. Title font article kontennya ada, ini nggak sesuai dengan teori tadi ya. Closure itu pada mana? Tadi kan ada 5 ya. Konten itu ada 5. Ada research method or design, ada research result, geographical location, research treatment, population. Ini muncul satu closer, istilah baru. Ada pula Eh, topically.
Mohon Nah, izin, ini yang redup nih. mohon izin, Ya, Prof. gimana, Sab? Ya, Sab. Ya, itu saya mohon maaf, mungkin ada kelurahan juga belum saya masukkan di bab 3, di bab 2. Kemarin saya mengadopted from uh, riset result dari Prof. Sapnil itu untuk language features itu uh, dikategorikan 5 yang setelah ditemukan. Itu maaf, teori belum saya masukkan di bab 2. Jadi kalau menurut teori yang terbaru dari si uh, dari Cheng dan juga izin Prof ya. Untuk menganalisis fitur linguistik itu saya mengadaptasikan dari teori dari model penelitiannya Arsat 2024 dan juga Qiang dan Li 2020, Prof. Begitu juga dengan fitur konten dan fitur linguistiknya, Prof. Mohon sarannya, Prof. Ya, itu yang Bapak katakan. Kajian pustaka Anda tentang linguistic features itu masih dangkal gitu ya. Belum mendalam. Hanya membaca satu dua lalu disimpulkan saya akan mengambil ini ya. Padahal kalau kita bicara tentang linguistic features secara umum tidak bisa, belum lengkap lagi itu. Ya, Ya, Prof. kalau kita bicara tentang linguistic features. Nah, kalau ini saya kan patuh pada teori Anda ya. Pada teori yang Anda gunakan di atas untuk content feature itu, Anda menyatakan ada 5 content feature itu. Research method, research result, geographical location, research treatment, population and sample. Tapi di sana kok muncul closer, topic only. Sementara ini tidak dibahas di dalam kajian pustaka. Kalau method, oke lah, ini termasuk pada research method and design ya. Finding ini termasuk pada result research. Data ini termasuk pada method juga ya, walaupun tidak secara eksplisit. Dan data ini termasuk pada method kan. Ini kok dipisah antara method dengan data. Jadi maksud Bapak di sini, kalau Anda ingin menggunakan eh, konsep tertentu, coba secara taat azas nyatakan itu di kajian Ya, pustaka. ya, Prof. Ya, Prof. Ya, kalau ini kan campur aduk nih. Ya, Prof. Dari satu sisi Anda menggunakan 5 content features, tapi kok muncul topik only closer. Nah, itu tidak dibahas di sana kan. Jadi Ya, Prof. konsisten. Apa yang dikaji dan apa yang Anda rencanakan untuk dijadikan sebagai patokan untuk menentukan result haruslah itu yang Anda kemukakan ya. Ya, Prof. Jadi saya melihat ketidaksesuaian antara kajian pustaka dengan hasil. Ya, atau mungkin saya yang salah, nanti silakan dikomentari ya. Tapi saya melihat seperti itu ya. Menurut saya, Lalu pertanyaan yang ketiga terkait dengan ini ya. How does the quartile value affect the length of title? Ini kelihatannya belum ditemukan efeknya ini. Anda baru mendeskripsikan data saja. Ini kan kalau kisah Q1 ini panjangnya, Q2 ini, Q3 ini kan baru deskripsi ini. Apa apakah betul quartile jurnal itu berpengaruh terhadap average length-nya ini? Enggak juga kan? Ini kita lihat nih, ada yang Q2 hanya 9,87. ya, Prof. Yang Q1 itu panjang ya. Nah, sementara di Q3 itu panjang juga kan? Nah, belum ada kesimpulan itu. Nah, itu mungkin kalau mencari efek itu apakah perlu data statistik atau bagaimana? Mungkin perlu dilengkapi dengan statistik sederhana juga ya. Kalau ini kan baru deskripsi aja nih. Ya, Prof. Wah, masing-masing kuartal itu ini panjangnya. Nah, kesimpulannya belum ada. Coba kita lihat di akhirnya ya. Di akhir dari bahasan ini, mana dia? Nah, ini kan. The finding strengthen the argument that the ideal lecture length is widespread academic writing practice ini kan. Belum tergambar jawaban dari pertanyaan penelitian tadi itu. Apa efeknya terhadap panjang atau pendeknya itu ya. Hanya mendeskripsikan lalu diambil kesimpulannya gitu. Kemudian
ini comparison ya. Nah, ini kembali pada yang tadi ya. Apakah cocok teori ini ya? Kalau cocok ya silakan aja, tapi harus diperkuat ya. Ini hanya mendiskusikan lagi, membandingkan antara Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kesimpulannya apa nih Pak Sab? Eh, kesimpulannya bahwa di key Apa kesimpulannya? Q1 cenderung menggunakan linguistic feature apa? Q2 apa? Q3 apa? Ada nggak kesimpulannya? ada kalau Q1 cenderungnya menggunakan eh, kalau Q1 Ada ditulis nggak? cenderungnya Ada ditulis nggak kesimpulannya? di akhir, Bro. Di akhir. Akhir mana? Ini. Itu cuma- Mana kesimpulannya? The dominant linguistic feature USPC in Q2 di Q1 apa? Ya belum ada kesimpulannya nih. Belum, Bapak belum lihat ya secara ini ya. Kalau dari membaca data ini, yang paling dominan itu adalah compound construction Compound. untuk Q1. Kalau Q2 itu yang paling dominan adalah non phrase. Kalau Q3 itu yang paling dominan Ini. apa? Q3 Non itu phrase yang juga. ya non Nah, phrase, Bro. tapi apakah kesimpulan ini valid atau tidak ya? Harus diuji nih. Apakah betul analisisnya seperti ini? Karena linguistik fisiknya juga campur aduk nih. Mungkin yang dimaksud dengan non phrase itu bisa juga dikategorikan pada yang lain gitu ya. Oke, silakan dicek ulang saja bagaimana itu bisa ini ya. Nah, ini tadi yang linguistic feature tadi ya. Closer data finding meta topic only ya. Jangan bercampur aduk gitu. Gunakanlah eh, teori-teori tertentu atau gabungan dari teori tertentu yang dibahas pada kajian pustaka ya. Ini linguistic features ya. Ini Ya, CP ini apa? CP, FS, ada enggak penjelasannya nih? CP itu compound phrase. non phrase, Bro. Nah, di mana penjelasannya? Compound phrase. Kalau FS, Full sentence, Bro. full sentence. Ini kan campur adukkan juga ya. Antara tiba di phrase-nya dipilah-pilah. Lalu ada pula bandingkan dengan full sentence ya. Oke, ini mengaitkan dengan teori itu aja ya. Lalu ini example-nya, ini data dari linguistiknya, example, nah ini datanya, oke, oke. Saya melihat dari itu saja ya. Ya, Ini Bro. pasal 5, 4, kemudian discussion. Nah, discussion-nya sudah mendalam atau belum nih? Nah, saya cek lagi ya. The study, apa temuan penelitiannya pada form of linguistic features? What's your finding? Overall, it said that theta appearing the high percentage journal are overwhelming the characteristic ornament. Jadi discussion itu kan mengaitkan antara temuan ya, result ya, the result first, and then relate that to the previous research or from the theory ya. Ya, apakah itu sudah tertuliskan dengan baik atau belum? Silakan dicek lagi ya, sehingga pembaca bisa memahami ya. Nah, ini juga. Nah, ini mana findingnya nih? Ini ya. Demonstrate that data appearing in high, ini hampir sama aja findingnya ini. Appearing in high journal predominantly processing using nominal form, particularly noun phrase. Apa kaitannya dengan Safnil ya? This pattern indicate that total. Mana ini kaitannya nih? Introductory textual component but as highly condensed based. Ini nggak ada kaitannya ya. Ini Anda menyatakan bahwa non frame paling banyak, tapi yang pembandingnya tidak tidak relevan ya. Oke, coba dicek semua lagi ya bahwa Ya, Bro. hasil penelitian itu memang sesuai dengan atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditemukan sebelumnya ya. Ini oke. I think that's enough. My comment. Okay. Yeah, thank you very much.
Prof. Zaim. Oke, Prof. Berikutnya panggil Prof. Sarwit ya. Silakan Prof. Sarwit. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pertama-tama Prof. Zaim, Saudara Prof. Saknil, Prof. Yunita, Bu Wisma, dan Bu Irma. Selamat, saya kira Anda sudah sampai pada tahapan berikutnya dari pekerjaan riset Anda selama ini. Ada catatan pinggir yang saya tidak sampaikan untuk mengingatkan atau mendiskusikan berkaitan dengan hal-hal yang Anda pikirkan selama ini dan yang Anda kerjakan. Yang pertama itu berkaitan dengan objeknya ya. Jadi riset Anda mengambil objek judul ya. Ya, Prof. Jadi ya judul saya dapatkan dari berbagai Jurnal. rank jurnal, dari berbagai jenis ranking jurnal Q1 sampai Q4. Dan pada bagian studi teoretik Anda mengutip atau mendasarkan riset Anda pada discourse analysis, studi yang berbasis pada discourse wacana. Seberapa Anda, pertanyaan saya yang pertama mungkin untuk konfirmasi saja, seberapa Anda memaknai discourse analysis ini untuk mencermati objek penelitian Anda. Silakan dikomentari dulu. Siap, Prof. Diskursus analisis menganalisis wacana. Dalam hal ini saya mencoba untuk menganalisis bagaimana yang terdapat di dalam konteks judul setiap artikel dalam diskursus analisis ini. Saya mengkaji tentang ya linguistik, ya fitur-fitur yang terdapat, yang terutama fitur linguistik dan juga isi di dalam sebuah judul. Nah. Itu ya, itu. Jadi kalau kita cermati unit-unit analisis Anda, ada tadi sudah dikomentari banyak oleh Prof. Saim, ada linguistic features, ada content features, dan title length itu mungkin dalam pemahaman saya lebih ke soal-soal teks dalam arti yang lebih sempit dari apa yang dimaksud oleh sebagian orang tentang discourse analysis. Jadi memang istilah discourse muncul pada awal-awal studi teks begitu. Tetapi ketika Anda mengutip di halaman 13, Anda mengutip secara cukup panjang, mengelaborasi secara cukup panjang konsep tentang critical discourse analysis dan genre analysis, ya. Gitu. Nah, ada yang belum Anda jelaskan mengenai perspektif critical discourse analysis itu ketika kita mencoba memahami karakteristik judul. Soal-soal yang berkaitan dengan apa yang sudah Anda bahas di finding, di temuan itu, dalam pemikiran saya itu struktural banget, gramatikal banget gitu ya. Sementara apa yang Anda kutip misalnya bahwa
Critical discourse analysis itu views language as a social practice. Nah, ini mau Anda kerjakan, saya belum melihat. Saya belum melihat ini dikerjakan. Anda mau kerjakan atau tidak? Karena begini, itu artinya Anda keluar dari urusan-urusan gramatika teks. Atau kita menghubungkan fenomena gramatikalnya dengan aspek-aspek di luar yang bersifat tekstual secara otonom, secara mikro. Jadi karakteristik, oke lah misalnya karakteristik Q1, Q2, Q3, Q4 dalam perspektif yang lebih luas mungkin berpengaruh terhadap panjang pendek dari judul. Mungkin itu berpengaruh, dan bagaimana itu berpengaruh tentu berkaitan juga dengan reviewernya, editorial timnya dan sebagainya, atau mungkin juga berkaitan dengan pilihan-pilihan yang Anda sebut tadi, misalnya apa di linguistic features ya, misalnya non phrase misalnya, itu ya, judul-judulnya cenderung itu, kecenderungan judul secara gramatikal mestinya dikeluarkan dan sekaligus ditempatkan dalam perspektif ini social practice. Kalau kita setuju dengan Fairclough misalnya, atau kita setuju dengan Van Dijk misalnya, itu lebih rumit lagi. Apakah fenomena linguistik di dalam judul artikel itu berkaitan dengan aspek-aspek sosiologis, psikologis, politik, dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya kembali ke awal, konstruksi diskurs harus Anda perbaiki untuk menghindari kerumitan-kerumitan ketika Anda memasukkan konsep istilah yang sama, tapi perspektifnya berbeda. Jadi diskurs pada studi awal memang fokus pada teks, pada struktur teks, pada gramatika, pada kohesi, pada koherensi, begitu. Tetapi dalam perkembangannya, studi-studi diskurs itu keluar wilayah-wilayah sosiologi, wilayah-wilayah historis, sejarah, itu dilibatkan untuk memahaminya. Nah, kalau kira-kira tidak, ya saya kira mungkin bab 2 direduksi. Ya, Prof. Ya, tetapi Anda sangat detail, tadi saran Prof. Saim, saya kira saya setuju. Anda harus sangat detail mencermati, menerjemahkan konsep diskurs dalam perspektif yang lebih gramatikal, lebih struktural, lebih tekstual. Nah, tentu itu juga tidak mudah karena mengklasifikasi, mengkategori, menjelaskan terma-terma itu butuh pengetahuan dan butuh kecermatan, saya kira. Ya. Misalnya saja, anggap saja misalnya tadi klasifikasi ada judul yang Anda klasifikasikan sebagai kalimat penuh, gitu ya. Nah, kalimat itu saja kan definisinya bisa panjang lebar. Menjelaskan kalimat itu juga bisa panjang lebar, dan aspek-aspek yang bisa dibahas di situ juga cukup banyak. Misalnya apakah kita mau memasukkan atau apakah kita misalnya klausa, misalnya ada terminologi klausa, ada phrase, misalnya non phrase, itu dalam hukum-hukum sintaktik itu juga bisa diurai lebih dalam. Nah, kalau Anda setuju dengan pandangan bahwa title yang Anda teliti itu berbasis diskurs dalam perspektif yang demikian, maka itu elaborasinya harus sangat cermat untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan mengapa ada klasifikasi tadi seperti disinggung Prof. Saim yang kayak tumpang tindih gitu, kayak overlap, iya ikut ke sana, iya ikut ke sini, iya.
Dan dan ketika itu bisa Anda lakukan, maka semua aspek struktur dari judul, unsur-unsurnya, relasi unsur-unsurnya, dan lain-lain itu bisa dijelaskan secara proporsional dan panjang lebar sehingga kita mungkin dapat dapat menjumpai fakta-fakta untuk mengambil kesimpulan bahwa misalnya ada perbedaan karakteristik judul di dalam jurnal yang rank Q1, Q2, Q3. Nah, perbedaan-perbedaan itu misalnya berbasis pada apa dan lain-lain. Kalau jadi saya kira kalau kalau Pak Saprizal uh, mau fokus ke yang tadi saya singgung ya di halaman halaman 12, 11 Iya, Bro. itu menjadi sangat sangat panjang lebar, sementara mungkin tidak perlu dielaborasi konsep-konsep tentang critical discourse analysis, apalagi genre analysis. Karena itu ketika itu kita singgung, kita punya hutang Iya, Bro. yang untuk menjelaskan dan untuk menggunakan itu. Jadi kalau kita nggak menggunakan, ya kita tolak, maksudnya kita singkirkan saja, kita keluarkan bahwa kita tidak melakukan atau memanfaatkan prinsip-prinsip critical discourse analysis dalam telaah ini, tetapi kita fokus pada soal-soal yang bersifat tekstual dan itu juga dielaborasi di dalam terma-terma discourse analysis, terutama pada studi-studi awal dan yang kemudian juga ada, yang belakangan juga ada. Nah, detail dari penjelasan itu saya setuju kalau nanti dihubungkan dengan memang ada ada tautan atau ada pertalian atau bisa menjelaskan mengapa ada perbedaan-perbedaan misalnya tadi antara Q1 dan Q2 atau tidak ada perbedaan. Nah, penjelasan-penjelasan kualitatifnya bisa ketemu. Penjelasan-penjelasan kualitatifnya bisa ketemu dengan cara tadi prinsip-prinsip dan konsep-konsep di karakteristik title-nya itu diurai begitu Pak. Mungkin itu untuk catatan pinggir saya supaya disertasi Anda berkontribusi secara optimal dalam pengembangan studi-studi discourse, khususnya untuk judul atau apapun dalam jurnal yang bereputasi. Mungkin itu Prof. Safnil catatan pinggir saya untuk Terima melengkapi kasih. Ya. disertasi Saprizal. Terima kasih. Masih, Bro. Terima kasih, Prof. Sarwit. Berikutnya kita minta Ibu Irma dulu ya. Dr. Irma Diani. Silakan Bu Irma. Bu Irma, apa terlempar? Tidak ada Bu Irma sini. Oke, nah sambil menunggu, saya persilakan Prof. Wisma. Ya, Bro. Ya, silakan, Prof. Wisma. Oh, ya, baik. Terima kasih, Prof. Safnil. Dan saya agak ini hilang-hilang sinyalnya lagi di hutan. Di hutan, Prof. Yang saya hormati Prof. Zaim dan juga Prof. Arwin, Prof. Safnil, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang betul tadi disampaikan oleh Pak Zaim, kalau secara keseluruhan itu kita tuh konsep itu belum duduk ya. Secara authorship kita tuh belum, kita tuh belum duduk betul. Tadi ketika saya baca abstrak di awal, maka saya bilang ada pertanyaan sedikit di situ ketika ini hasilnya itu di Q3 dan Q4 misalnya itu tend to be shorter. Apakah itu meaningfully Q1 dengan Q2 itu lebih panjang seperti itu. Jadi pemilihan kata memang juga
mempengaruhi dalam proses ini baru di bagian abstrak ya. Tapi pada bagian misalnya dalam body disertasi juga masih banyak kalimat-kalimat yang belum pas penulisannya. Ini dari sisi kalimat dulu ya. Belum pas penulisannya artinya apa ya? Belum pas penulisannya gitu. Kalimatnya itu bisa tidak dimengerti ketika dipahami itu belum oke. Nah, itu masih banyak saya temukan di dalam bagian ini. Nah, kayak misalnya kalau yang selanjutnya itu misalnya di bab 2 ya, konsep yang tadi belum terlalu duduk betul, itu artinya kayak dibahasnya itu sepintas-sepintas. Misalnya discourse analysis. Nah, kemudian critical discourse analysis. Nah, sebenarnya itu kan karena ini disertasi, artinya level 9 KKNI, berarti itu kan Bisa secara mic-nya komprehensif. didekatkan sedikit, Bu Wisma. Putus-putus Nah, suaranya. kedengeran ya, Bro? Oke, Intan. Sekarang sudah jelas, Bro? Ya, silakan, silakan. Ya, Bro. Ya, baik, terima kasih. Berarti yang tadi nggak kedengeran ya, Bro ya? Baik, saya ulang kembali. Berarti yang untuk bab 2 itu Pak Safrizal, misalnya Gitu. kayak kita ada discourse analysis gitu kan. Kalau discourse analysis itu dibahas 1,5 halaman atau kurang lebih seperti itu. Sementara itu mungkin harus dimulai dari nature of discourse analysis sampai nanti ke picture. Kalau memang critical discourse analysis juga yang di mana criticalnya. Kemudian ketika di judul, kalau misalnya kita punya komparatif gitu. Komparatif berarti apakah komparatif itu diberikan secara metodologi dalam proses analisisnya, ataukah cuman misalnya secara deskriptif saja. Maksud saya, sementara komparatif itu kalau taruh di judul biasanya berarti you really compare either methodologically or distinctly, secara descriptively gitu. Dan ini mungkin betul tadi mungkin judulnya harus kita spesifikasikan lagi supaya menjadi judul yang represent the meaning or the content of the text gitu. Nah, tadi yang kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu misalnya ada banyak kalimat butuh transisi. Terus kemudian kalimat yang tidak selesai itu unclear misalnya itu di background saja di paragraf 1 akhir itu tidak clear bahasanya apa. What do you mean? Bab 2 juga, halaman 2 juga dan selanjutnya ada banyak. Nah, Kurang jelas, Bu Wisma, suaranya. Putus-putus. ya ini Prof, saya memang sedang lagi di Zoom ini, tapi saya sudah dari posisi yang paling nyaman. Nah, atau saya ganti dulu pakai headset ya. Bisa langsung dengan Safrizal ya? Enggak ini, enggak kurang kedengaran. Tidak usah pakai headset. Baik. Sudah terdengar jelas, Prof? Ya, ya, lebih baik. Ya. Sudah. Ya, tadi saya pakai headset. Jadi itu Pak Safrizal bab 2 Ya, Bro. memang harus didudukkan. Jadi sehingga komprehensif ya. Authorship-nya Pak Safrizal itu dalam menulis kelihatan posisi saya itu sebagai apa kayak gitu, sebagai penulisnya. Jadi dengan perlu tambahan referensi-referensi yang lebih banyak lagi, tidak misalnya kayak satu heading critical discourse analysis senggol beberapa saja kayak gitu, tapi harus tambahan lagi lebih banyak. Kemudian untuk hasil tentu juga akan mempengaruhi. Sebelum ke hasil, misalnya untuk di bab 2 itu Pak Safrizal, misalnya kan contoh ada yang panjang, ada yang pendek. Judul yang panjang itu seperti apa? Linguistic feature-nya yang tadi disampaikan atau syntactic feature-nya itu. Nah, itu menurut saya akan lebih baik di bab 2 itu dikasih contoh lah, misalnya 2 masing-masing kayak gitu. Misalnya kalau untuk yang non-phrase atau apa gitu, ini contohnya di bidang linguistik, karena dan ini contohnya yang di bidang ILT seperti itu. Jadi sehingga lebih detail dan lebih terlihat gitu. Kita tidak cuman
kayak di permukaan seperti itu. Mungkin yang bagian itu yang saya paling ini highlight untuk bab 2 untuk supaya mungkin nanti diperbaiki lagi. Bab 3 tadi mengenai desain ya, kalau konten analisis berarti di dipelajari lagi Pak Safrizal. Kalau dia kualitatif, apakah perlu menambahkan percentage ataukah cukup dengan menunjukkan bahwa ini sekian dan ini sekian gitu, sehingga dia yang sekian yang paling banyak ini ada sekian dari dibandingkan yang lain. Nah, itu kemudian diberikan contoh, ini contohnya kayak gitu. Mungkin seperti itu. Tapi nanti Pak Safrizal cek lagi lah untuk how to apa ya to do it gitu. Itu Prof. Sahril mungkin itu lebih detail nanti kita inikan lagi kan, karena seperti kata Bapak itu nanti diperbaiki lagi setelah ini setelah seminar hasil ini. Memang harus duduk dulu Pak Safrizal, Ya, Prof. konsep outsourcing Bapak harus ditunjukkan di mana gitu, dan kemampuan menulisnya juga harus ditunjukkan bahwa oh ya gitu sesuai dengan level 9 KKN ini. Terima kasih Prof. Sahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Betul, Prof. betul. Wisma. Ya, Prof. Berikutnya Bu Irma. Silakan Bu Irma. Terima kasih, Prof. Sekali lagi selamat Pak Safrizal sudah sampai ke tahap ini. Sudah terlihat bagaimana disertasinya. Dan mungkin ada beberapa yang perlu diperjelas ya Pak Safrizal. Ya, Prof. Seperti misalnya tadi di abstrak bahasa Indonesia belum ada, mungkin perlu ditambahkan. Ya, Kemudian Prof. dalam abstrak ini tambahkan juga seperti kata Bu Wisma tadi, contoh mengisi feature-nya untuk menarik orang supaya mau bersedia mempublikasikan penelitian Bapak. Kemudian rumusannya untuk pemilihan judul atau pemilihan jurnal ini selain accessibility apalagi gitu harus ditambahkan kalau menurut saya. Kemudian Ya, Prof. ditambahkan juga tadi seperti dalam bab kajian pustakanya itu syntactic feature dengan atau type of linguistic feature-nya itu perlu diperdalam. Kemudian metodenya tadi seperti kata Prof. Zaim tadi, apakah cukup dengan kualitatif? Karena ini bisa jadi mixed method karena ada persentase, dan bila membandingkan mungkin perlu tambahkan square test mungkin untuk melihat perbedaan setiap bukti itu ya untuk kuartilnya. Kemudian bagaimana dengan eksperimen? Apakah sama atau beda? Jadi kadang-kala kan kualitatif dengan kuantitatif saja sudah beda pemilihan apa Ya, Prof. penulisan judulnya. Dalam linguistik juga agak berbeda dengan yang eksperimen atau yang education. Jadi perlu diperjelas juga gitu ya dalam Ya, Prof. metodologi dan dalam pembahasannya. Kemudian nah untuk kekhasannya tadi di pembahasannya atau hasilnya apa linguistic feature untuk masing-masing kuartil tadi, untuk Q1 apa, Q2 apa, Q3 apa, Q4 apa, supaya jelas kelihatan hasil penelitian Bapak ini. Ya, Prof. Nah, kemudian high impact-nya bagaimana? Apakah memang ini kan ada sampai Q4 ya, Ya, Prof. diteliti juga. Nah, apakah Q4 itu juga memiliki high impact untuk research? Nah, itu tolong diperjelas juga ketika Bapak ikut memasukkan Q4 termasuk dalam objek datanya atau sumber datanya. Oh, dari saya itu Prof, terima kasih. Oke, makasih Bu Irma. Ya, Pak Safrizal ya, kita Ya, Prof. jam 9 ya, lewat 2 jam ya. Oke, nah ini memang banyak ininya ya, catatan ya, tapi baguslah ya. Ini untuk Ya, Prof. perbaikan. Nah, soal manajemen ya, ini kan semester 6. Nah, dan luarannya sudah ada. Jadi tinggal perbaikan disertasi ya, nanti untuk ujian tertutup dan ujian terbuka. Nah, minta sama Pak Hamdan itu jangan kasih tugas banyak-banyak ya Ya, Prof. untuk semester 6 ini ya. Luangkan waktu yang cukup untuk
menekuni disertasi ini. Ya, Prof. Ya, atau perlu saya buat surat ke Pak Hamdan nanti, ke Pak Dekan. Nggak Ya. perlu, Prof. Jangan Itu kasih tugas sudah banyak-banyak, jangan disuruh kemana-mana kita ya. kemarin sudah izin Dia, juga, Prof. Sudah nah itu ya. disampaikan ke Jadi Pak Rektor mohon waktu, untuk ini selesai, Prof. gitu. Ya. Nah, memang saya lihat ini di halaman 35 itu memang salah itu. Halaman 35 itu, coba lihat halaman 35. Research method or design. Ini bukan berbicara tentang research method and design, itu tipe judul ya yang di dalamnya ada metode. Ini kan tipe judul semua ini. Research method design, the research result. Itu bukan research result di artikel, tetapi tipe judul yang di dalamnya ada hasil penelitian gitu. Konten feature-nya ini bukan bagian. Nah, begitu juga dengan research treatment. Ya, jadi tidak bagian dari artikel. Ini jenis tipe judul yang dilihat berdasarkan konten feature ya. Nah, itu sampai gini. Itu harus dikasih contoh. Memang ini salah ini ya. Nah, lalu juga tabel tabel 46 ya. Tabel 46 dan tabel 47 yang comparison itu. Ya, Prof. Oke ya, sebelumnya judulnya memang ini terlalu luas ya, nanti diganti saja dengan syntactic and content features ya. Syntactic and content feature. Lalu didefinisikan. Lalu tabel berapa tadi ini? Yang ada comparisonnya itu. Nah, ini tabel 46 halaman 81. Itu yang mau dibandingkan antara Q1, Q2, Q3, Q4. Tetapi Ya. persentasenya yang dikasih itu noun phrase, compounds, construction. Tipe syntactic feature-nya. Padahal yang mau dibandingkan antar kuartil. Ya, jadi salah tabelnya ya. Jadi Ya, Prof. kuartilnya taruh di sebelah kiri. Oh iya, Prof. Ya. Nah, kalau tidak membandingkan antara noun phrase, angkanya tidak pada noun phrase-nya, tapi pada kuartilnya. Lalu persentasenya antar kuartil. Nah, itu kalau mau membandingkan antar kuartil tentang linguistic feature ya atau syntactic feature. Nah, itu. Sehingga membaca tabel 46 orang tidak tahu apa bedanya. Iya, Prof. Q1, Q2, Q3, Q4 itu apa bedanya? Ya, Prof. Ya, yang kelihatan malah bedanya antar syntactic feature-nya ya, karena di situ ada presentasinya ya. Begitu Prof. juga tabel 4.7. Sama, Prof. Sampai ke bawah, Prof. Nah, itu Sama, Prof. comparison juga ya. Jadi Ya, iya 4.7. Ah ya, iya. Ya, Nah, Prof. jadi kuartil itu sebelah kiri. Oh iya, Prof. Nah, angkanya sebelah kanan sehingga kelihatanlah perbedaan antar kuartil gitu ya. Oke, Pak Safrizal ya, ini kita rekam nanti dengarkan lagi. Nah, saran-saran tadi sudah banyak sekali ya dan berulang-ulang ya mendengarkannya tidak cukup sekali dan lalu sediakanlah waktu yang cukup ya untuk memperbaiki ini ya karena ini tinggal semester ini kita tidak mau mahasiswa itu kuliah lebih dari 6 semester ya tidak usah nambah gitu ya. Nah, ini sistemnya kan rumah makan Padang ini ya. Nah, kalau udah selesai ya piring diambil ya. Itu sudah diusir namanya itu ya. Ya, Prof. Tidak usah lama-lama. Ini karena luarannya sudah ada ya, sudah mencukupi, sudah bisa diizinkan untuk ujian. Tetapi tadi saya lihat ketika banyak yang bertanya masih belum lancar menjawabnya. Nah, berarti Bingung, itu Prof. perlu baca lagi berkali-kali apa yang ditulis ini supaya betul-betul paham apa yang ditulis, mengapa, di mana letaknya, dan apa penjelasan dan jawabannya. Oke, Pak Safrizal? Ya, Ada Prof. yang mau ditanyakan, Pak Safrizal? Untuk saat ini belum, Prof. Ya, Nanti sudah ya, nanti izin dengarkan ya. dengan Ah, Prof. Zaim. ya, Zaim, ya, Prof. Zaim nanti mungkin tanya. mengganggu Ada nomornya waktunya, ya? Ada nomornya ya? waktunya Walaupun untuk saya ini banyak lu tetangga Pak komunikasi. Safrizal dulu ini ya. Pak Safrizal ini kuliahnya di di Lubuk IAIN, Lintah. Prof. Lintah, Prof. Lubuk Lintah. Alumni Lubuk Lintah ya. Nah, Oke, ya IAIN ya saya ngajar di situ dulu tuh. Lubuk Lintah Padang ya.
di antara Lubuk Lintah dan Air Tawar. Ya, Oke, Prof. terima kasih banyak ya Prof. Zaim, Prof. Sarwib, Prof. Wisma, ya Bu Irma, ya, dan para mahasiswa, ada Pak Jamal, ada Pak Mardi yang hadir. Alhamdulillah, dukungan ini kelompok Linggau, ya. Ya, Prof. Oke, ya, be happy ya, don't worry, Pak Safrizal, ya. Kalau Semuanya Prof. bisa diperbaiki, ya. Nah, kalau ini kan Pak Mardi ya sudah selesai dia, ya. Tanya-tanya ke dia, ya, jangan malu. Kalau Ya, malu Prof. bertanya ke dia, nanti saya yang ini, ya, memarahi dia, ya. Ya, Prof. Masa tanya sama tetangga tidak mau, ya. Sering ketemu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Demikian ujian seminar hasil Pak Safrizal pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup acara kita pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Terima kasih banyak Prof. Zaim. Salam. Ya, selamat Pak Ya, Safrizal ya. oke. Ya, Prof. Ya, ya, Izin nanti, oke. Prof. Mohon izin kami Ini juga. pamit. Ya, oke. Ya, Prof. Makasih, makasih, makasih. Ya, Ya, sama. Makasih, Cindif. makasih. Ya, Ya, Prof. Zaim. ya, Pak Safrizal, makasih. izin Prof. Ya. Ya. Izin, Prof. Safrizal, ya, lebih serius lagi, lebih ini waktunya dikosongkan lagi, ya. Siap, Prof. Tolak dulu permintaan Pak Hamdan itu, ya. Siap, Prof. Nanti saya dimarahi Pak Sabnil lah, gitu aja, ya, Pak Hamdan itu. Ya. Nanti Prof, nanti Ya. akan lebih dalam lagi untuk komunikasi ulang. Ya, ya, Nah, ya, waktu, jangan Ya. dilihat disertasi itu sekali sebulan, ya, Ya. sekali, Siap, ya. Prof. Kalau bisa tiap hari, ya, lihat tiap Siap, Prof. hari. Insya Allah Nah, dioptimalkan, Prof. supaya hafal dia di mana letaknya. Ya, Prof. Ya. Jadi Ya. nanti, Prof, Oke. Nah, ya. kayaknya bab duanya memang agak itu, Prof. Ya, Penegasan di teorinya bab itu tidak 2-nya. cocok. Ya. Oke, dulu Penegasannya. waktu seminar proposal tidak kelihatan, ya. Ya, Prof. Ya. Oke, Oke, tidak Prof, apa-apa, ya. biasa itu, Makasih, ya. Prof. Siap, Prof. Oke. Makasih banyak Oke, waktunya, Prof. ya, oke, makasih. Tuh. Ya.